demokrasi kita buruk, bahkan di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi diperburuk dengan memberi karpet merah untuk anaknya. Itu halusinasi. Sejumlah riset yang ditulis oleh banyak peneliti global. Anda bisa baca tulisannya Edward Spinell atau Profesor Fedi Hadis dan lain-lain. Fedi Hadis, ya. Saya kira banyak sekali ya yang nulis bahwa demokrasi kita memang memburuk. Nggak ada yang bisa bantah. Termasuk misalnya indeks hak asasi manusia kita. Skornya hanya sekitar 3,2%. 3,2. Itu di era Jokowi. Jadi dari sisi korupsi merajalela, itu kerusakan luar biasa. Apa yang menyebabkan kerusakan kemudian makin sistemik? Ketika Jokowi bersekongkol dengan DPR, merubah undang-undang KPK. Sehingga KPK diposisikan sebagai rumpun eksekutif. Setelah itu dia kemudian merubah peraturan, membuat tes menyingkirkan 57 kurang lebih penyidik KPK yang punya integritas, dikeluarkan dari KPK. Rusak pemberantasan korupsi itu. Itu fakta yang bisa dibantah. Itu tahun 2019 kan. Lalu 2020 Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Bahkan tahun 2024 berusaha untuk merubah Undang-Undang Pilkada, di mana pasalnya memberi ruang yang kuat untuk putra mahkota yang kedua menjadi kepala daerah di daerah tertentu. Ruang yang kuat ya dari analisisnya. Lalu kemudian ada demonstrasi Indonesia darurat sehingga batal untuk merubah undang-undang pilkada itu. Nah, proses-proses semacam ini yang dalam teori politik disimpulkan bahwa ini adalah praktek autocratic legalism. Anda bisa baca di jurnalnya Schiphol misalnya. Di mana kekuasaan merubah undang-undang demi kepentingan kekuasaan. Mereka berlindung di balik regulasi. Dan itu semua diakui oleh para ilmuwan bahwa ini betul, ini autocratic legalism. Itu yang memperburuk demokrasi kita secara sistemik. Apa yang dampaknya? Itu yang tadi saya sebut, kepercayaan internasional pada Indonesia menurun. Ya, karena korupsi yang merajalela. Dari mana datanya? Risetnya World Economic Forum. Para pemodal global yang sehat itu mau investasi besar-besaran ke Indonesia, batal mereka. Mereka berpikir, bagaimana mungkin saya mau investasi besar-besaran di Indonesia kalau negara itu korupsinya merajalela? Bagaimana mungkin saya mau investasi di negara yang demokrasinya buruk? Itu hasil riset. Baca World Economic Forum risetnya. Boleh nggak saya tanggapi? Oke, silakan. Soal demokrasi. Tadi Anda katakan, kalau saya nggak salah, demokrasi kita buruk, bahkan di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi diperburuk dengan memberi karpet merah untuk anaknya. Itu halusinasi. Maksudnya? Maksudnya gimana? Sudah sampai situ ya, titiknya. Anda ilmuwan, tapi kenapa berhalusinasi? Penjelasannya gimana? Siapa yang membutuhkan Mas Gibran? Siapa yang membutuhkan Mas Gibran? Siapa? Faktanya Mas Gibran dipinang oleh Prabowo 5 kali. Pak Dasko mengkonfirmasi itu. 5 kali Pak Prabowo meminta, dan pada kali yang kelima Pak Jokowi mempersilahkan Pak Prabowo minta langsung kepada Mas Gibran. Itu fakta. Jadi yang Anda katakan tadi, Pak Jokowi pada penghujung kepemimpinannya semakin memperusak demokrasi dengan memberikan karpet merah buat anaknya, itu halusinasi. Saya tanya, oke. Saya kasih satu bertanya. Anda punya fakta enggak bahwa Prabowo itu 5 kali minta Gibran? Fakta yang mana? Ada apa? Pak Dasko mengkonfirmasi itu dan Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya menyebut itu. Fakta. Kapan peristiwanya? Tanggal berapa? Saya akan menerangkan itu. Saya harus tahu karena ini soal fakta. Kapan peristiwanya?
Pak Dasko mengatakan itu. Di mana dan beritanya Pak tunjukkan Prabowo sekarang? dalam pidatonya mengatakan Diam itu. dulu. Nanti ada YouTube-nya Ya, Pak Dasko, ya, ada YouTube-nya Pak Dasko. Ya, tunjukkan. Nanti diberikan. Oke, Buka aja tunjukkan. YouTube-nya Pak Dasko. Oke, itu baru satu saya komentar. Tadi YouTube. Yang kedua, mengapa disebut merusak demokrasi di penghujung kekuasaannya? Di atas Mahkamah Konstitusi ada namanya Mahkamah Kehormatan Konstitusi. Oke. Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan final and binding itu adalah keputusan formal hukum. Dalam logika hukum yang otentik, di atas hukum formal itu ada moral dan etik. Keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran etik berat dalam putusan nomor 90 MK itu. Kalau ini terus, itu dasarnya dibalikin itu. lagi, Mas, ya. Ini sudah selesai. Ya, Presiden, Wakil Presiden sudah dilantik. Kita nggak usah balik lagi. saya mau menjelaskan. Justru saya mau membantah perkataan tentang KPK. Dengarkan dulu. Kan saya mau menjelaskan bahwa kerusakan itu sistemik bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik dengan data-data yang saya tadi jelaskan. Saya menjelaskan itu untuk memperkuat bahwa kerusakannya sistemik. Ya, dengan korbannya Gen Z yang nganggur dan sebagainya itu. Jadi itu argumen-argumen saya kira nggak bisa dibantah. Karena itu data. Nggak bisa. Nah, situasi itu kemudian terjadi kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo episodenya. Akumulasi ketidakadilan. Ya, akumulasi kekecewaan yang kemudian memuncak dengan peristiwa Agustus akhir kemarin. Itu kan sebetulnya akumulasi dari banyak persoalan ya, yang menumpuk sebetulnya. Tetapi kalau kemudian ditanya apa atau siapa aktor di balik itu, saya meyakini aktornya tidak tunggal. Tapi bahwa penderitaan rakyat yang sekian lama terjadi itu memang real, menumpuk dan kemudian meledak. Penjelasan teoretiknya banyak. Kita bisa baca pemikirannya Emil Durkheim, ya, Robert Merton tentang anomi dan tentang amuk massa. Faktor yang paling memicu besar terjadinya amuk massa adalah ketidakadilan ekonomi, sosial, politik. Jangan berkata bahwa yang merasa presiden tidak adil dan kemudian buruk itu hanya kaum 16%. Kaum 46%. No, jika Anda dan Jokowi orang yang adil, keadilan harus berlaku untuk semua golongan. Betul. Dan itu memang itu dibuktikan. Itu dibuktikan. Tetapi Anda mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat itu bukan daerah pendukung Pak Jokowi, tapi diperhatikan, dimajukan di era Bapak Jokowi. Itu fakta. Apa itu? Daerah Nusa Tenggara Barat Terus bukan basis pemilih Pak Jokowi, tapi diperhatikan, bos. Ya. Itu fakta. Saya orang NTB. Saya diperhatikan. Saya orang NTB. Apa yang diperhatikan? Coba kasih contoh. Tunggu. Saya ingin tambahkan saja. Anda mau? Ya. Saya mau klarifikasi. Saya ingin tambahkan saja mengenai data saja. Ya. Data kan tadi disebutkan. Boleh, silakan. Itu adalah terbaik lah macam-macam. Itu kita ingin buktikan dengan data. Di akhir pemerintahan Jokowi itu ada 1 juta sarjana menganggur, Pak. Itu satu. Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia itu menurut BPS tinggal 23 juta kurang lebih. Itu dengan penghasilan per bulan, kalau kita berpenghasilan 609.160 rupiah per bulan, dibagi 30 hari berarti 20.000 kurang lebih 1 hari. Kita kalau berpenghasilan seperti itu maka berarti kita sudah tidak miskin. Pertanyaannya, apakah ada orang Indonesia yang bisa hidup dengan 20.000 per hari? Saya kira itu omong kosong. Sejak dulu saya mengatakan itu kita membohongi diri kita sendiri.